Baik pemirsa Setia Susan TV, terima kasih masih terus bersama kami. Tentunya masih bersama Mas Iwan dari Relawan Jokowi. Tadi kita sudah membahas tentang deklarasi Pak Ganjar, kemudian adanya musrah dari Pak Jokowi kemarin. Terus kemudian setelah musrah itu kan ada beberapa 3 calon ya Pak. Kalau nggak salah yang ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Airlangga. Kemudian dari 3 ini beredar polling nih. Ada yang namanya rekapitulasi suara, di mana rekapitulasi suara itu menunjukkan justru Pak Prabowo yang mendapatkan nilai tertinggi. Yang kedua adalah Pak Ganjar, yang ketiga Pak Airlangga. Betul nggak rekapitulasi suara itu yang beredar? Atau misalnya mungkin memang berbeda dari hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan oleh relawan Jokowi untuk Pak Ganjar? Ya, rekapitulasi suara yang beredar di WhatsApp grup itu saya sendiri pun nggak tahu dari mana. Itu jadi kalau saya dibilang apa namanya benar atau tidaknya, saya nggak bisa bilang itu dari benar atau tidaknya, karena sampai terakhir itu pun kami harus tidak boleh bicara di publik karena itu serahkan langsung ke Pak Jokowi, ini hasilnya Pak, gitu. Dan sekarang kalau yang muncul yang beredar dan sebagainya itu bisa aja spekulasi, ada yang bikin dan sebagainya, kami juga tidak ngerti siapa yang bikin itu kan gitu. Dan apa namanya dikatakan itu hoax juga bisa, dikatakan juga benar juga saya nggak bisa bilang kayak gitu-gitu, karena itu yang muncul. Kadang-kadang kita kan juga sesuatu yang berada di media sosial kadang-kadang apa namanya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, belum tentu ya. Itu ada yang juga bisa bertanggung jawab kebenaran, ada yang juga belum tentu gitu, kira-kira seperti itu. Karena kan di beberapa pidato Pak Jokowi juga mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang disebutkan. Kriteria pertama itu, yang pertama kali disebutkan adalah dari fisik, warna rambutnya katanya putih. Kemudian di pidato berikutnya itu beliau mengatakan bahwa karakteristiknya itu harus pemimpin yang berani. Apakah kode-kode politik ini yang ditampilkan oleh Pak Jokowi dikarenakan adanya hasil rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan calon yang diusungkan, atau sebetulnya memang ada strategi khusus dari Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi selalu terkenal dengan apa namanya kekasnya beliau itu adalah memberikan kode atau simbol-simbol itu sejak Jarul zaman wali kota sampai sekarang ya, terutama mengenai hal yang sifatnya ini strategis maupun sensitif itu, apalagi yang berkaitan dengan ranah wilayah yang beliau tidak boleh masuk ke situ, seperti harus melakukan dukungan secara terbuka kepada calon presiden tertentu itu, karena berdasarkan aturan yang ada itu, meskipun nantinya beliau pun secara pribadi juga boleh untuk apa namanya itu yang beliau tahu sendiri sama apa namanya Tuhan ya, karena nyoblosnya di bilik suara tersebut gitu. Nah, artinya yang disampaikan beliau itu bisa saja merupakan salah satu keinginan beliau yang dibentuk dalam kode-kode tersebut ya, karena rambut putih ya dari calon presiden yang ada Ganjar Pranowo gitu loh, semuanya rambutnya hitam gitu, selain Pak Ganjar Pranowo ya itu. Terus kemudian yang mukanya berkerut ya Pak Ganjar Pranowo ya, semuanya mukanya nggak berkerut katanya. Terus kemudian selain fisik maupun terus sifat itu, selain berani ada sifat yang disampaikan beliau adalah merakyat itu. Jadi 2 sifat itu yang disampaikan Pak Jokowi tersebut. Dari 2 sifat tersebut ya orang punya persepsi macam-macam tentang sifat itu, sekaligus ditambah lagi selain sifat itu adalah melanjutkan semua yang sudah beliau canangkan pada saat beliau menjadi presiden selama 2 periode ini, yaitu ya program-program beliau seperti IKN terus dan apa namanya industri ekstraktif dan sebagainya. Jadi itu membutuhkan keberanian yang beliau sampaikan tadi. Ya, keberanian bukan berarti harus keberanian berantem gitu maksudnya gitu, tapi keberanian mengambil posisi dan sikap untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara yang paling utama, kepentingan yang berbasiskan konstitusi itu yang paling pokok. Karena apa gunanya ketika menjadi pemimpin tidak berani mengambil sikap seperti itu. Dan tentunya ketika mengambil posisi sikap berani untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan konstitusi, tentunya segala resiko harus ditempuh, dihadapi itu.
Itu yang beliau sampaikan menurut kami itu adalah ada semuanya di karakter beliau, Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Tapi beliau kan sudah terbatas hanya 2 periode. Ya sudah, berarti artinya kalau atas 2 periode, pelanjut beliau harus mirip dengan beliau. Nah, sampai saat ini yang kami perhatikan dari sekian calon presiden maupun calon wakil presiden, belum ada yang mempunyai karakter ataupun sifat yang utuh seperti yang digambarkan Pak Jokowi. Kecuali satu paket atau satu pasang capres cawapres yang dua-duanya saling melengkapi, saling mengisi. Jadi saling bantu-bantu dan saling gotong royong. Dan itu cocok kalau bahasa. Jadi kalau sekarang yang paling cocok adalah tagline gotong royong itu menjadi cocok. Sama seperti yang saya Pak Jokowi. Jadi karakter yang disampaikan beliau berani dan merakyat itu harus gabungan dari 2 orang capres dan cawapres. Itu. Kalau sekarang Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Erlangga atau Pak Anies ya dan sebagainya itu tidak ada. Kalau Pak Anies enggak sih, enggak masuk di Musrakemas, enggak ada kan Pak Anies. Yang ada cuma Pak Ganjar, Pak Prabowo sama Pak Erlangga. Itu dari ketiga sosok beliau dengan segala hormat itu belum mencukupi kalau yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kalau kecuali kalau ada tambahan satu cawapres ya. Itu menurut persepsi kami ya itu. Kalaupun ada dari 3 tokoh tersebut ya sekitar 80-nya 90% yang 20 sampai 10% harus diisi cawapres itu. Itu sih menurut kami ya. Jadi kode itu yang disampaikan Pak Jokowi itu menjadi sebuah khasnya beliau yang apa namanya berbeda dari semua pemimpin sebelumnya yang itu. Berarti bisa diartikan kode-kode politik yang disampaikan oleh Pak Jokowi adalah menginginkan adanya satu paket, bisa dikatakan seperti itu. Bisa. Karena kan dari pertama yang dikategorikan sebagai fisik yang mungkin pasti sangat menonjol ke Pak Ganjar, kemudian yang kedua adalah sebagai sifatnya harus berani, yang memimpin ke masyarakat, kemudian seperti itu. Pada akhirnya kan yang kata berani ini memberikan manuver baru di kalangan mungkin para politikus juga, yang mengartikan bahwa berani yang di sini maksudnya seperti apa gitu. Ada yang mungkin dari kelompoknya Pak Prabowo yang mengatakan bahwa berani ini adalah Pak Prabowo karena beliau begini-begini. Kemudian dari juga Pak Ganjar mengatakan berani itu maksudnya seperti ini, bukan yang berani yang tadi Pak bilang, bukan yang berani tonjokan atau adu fisik, tapi melainkan adu kesiapan dia untuk melakukan perkembangan Indonesia ke depannya, seperti itu. Ya, seperti yang disampaikan oleh dalam pidato beliau itu kurang lebih beliau menyampaikan ya. Sekarang contohnya, salah satu contoh adalah bagaimana membangun industri ekstraktif kalau bahasa kami, industrialisasi nasional kalau bahasa kami ya. Itu dari yang semula kita hanya membangun Indonesia dengan hanya mengeruk, mengeduk, mengeksplorasi sumber daya alam kita itu, terus kemudian kita jual ke luar negeri itu, terus kita ekspor ke luar negeri. Tapi beliau sudah mulai dan sudah dilaksanakan ya sampai sekarang itu, beliau sudah merubah pola atau paradigma itu yang cukup berani, yaitu beliau ya tentunya landasannya adalah undang-undang konstitusi, undang-undang mineral mineral batu bara itu, bahwa setiap industri hasil-hasil sumber daya alam terutama hasil tambang itu harus diolah dulu sebelum diekspor. Ada industri ekstraktif itu. Contohnya yang kemarin itu adalah nikel. Nikel kalau kita kemarin sebelumnya diekspor hanya orenya aja diekspor, karena sekarang harus masuk smelter. Jadi diwajibkan untuk bangun smelter, terus kemudian diolah sehingga menjadi nikel yang siap dipakai menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Konsekuensinya jelas, itu harus berhadapan dengan gugatan di masyarakat Eropa. Itu suatu langkah keberanian yang nyata, berani mengambil posisi untuk kemajuan, bahwa nantinya ketika yang diekspor adalah industri ekstraktif atau hasil-hasil dari industri itu tentunya mempunyai nilai tambah yang lebih daripada cuman sekedar mengekspor barang mentah. Itu suatu keberanian yang berbeda. Terus kemudian landasannya apa? Konstitusi. Nah, kalau pijakannya adalah konstitusi, kita lihat
beberapa calon-calon pemimpin yang kemarin mengambil posisi, berani mengambil sikap pada posisi membela konstitusi. Ya kita lihat nanti habis ini saya jelaskan. Nah, selain itu kemudian berani juga mengambil posisi mau meneruskan kebijakan yang beliau laksanakan sekarang itu adalah pembangunan IKN. Nah, itu suatu proyek yang luar biasa. Mengubah dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris itu suatu luar biasa. Jadi tidak hanya pembangunan itu hanya Pulau Jawa. Selama ini kan pembangunannya di Pulau Jawa. Betul. Nah, kemudian dilebarkan menjadi Indonesia sentris dengan satu contoh adalah membangun ibu kota negara di Kalimantan. Itu suatu langkah yang cukup berani yang beliau beri. Nah, dari calon-calon presiden siapakah yang mendukung pembangunan IKN? Ya itulah orang yang punya keberanian untuk meneruskan program yang cukup beresiko. Satu, kenapa beresiko? Ya dari yang semula hanya Pulau Jawa berkumpulnya modal di sini, kemudian dipindah ke Kalimantan yang di situ. Betul. Kalimantan yang di situ arus modal, putar modalnya cuma cukup kecil. Yang satu, yang kedua, yang pertama, yang kedua alam ataupun kontur semacam cuaca dan iklim yang ada di Jawa dan Kalimantan kan berbeda juga. Betul, berbeda. Itu terutama kalau di Pulau Jawa itu kan tanahnya, kita lihat tanah strukturnya itu tidak seperti Kalimantan yang di situ ada gambut. Kalau kalau dibangun juga akan sulit untuk kesulitan air, tapi tetap dilakukan pembangunan di sana. Dan sekarang progresnya cukup lumayan, ya, istana sudah kita lihat ada progres yang cukup lumayan. Nah, dari calon-calon presiden itu, dari contoh-contoh yang disampaikan itu, apakah ada yang berani mengambil posisi seperti itu? Dan tentunya selain saya sebutkan tadi, selain berani untuk berpijak pada konstitusi, berani buat kepentingan bangsa dan negara, karena nantinya menghadapi gugatan yang disampaikan dari Eropa tadi, itu kan membela harga diri bangsa dan negara, juga nantinya kepentingannya juga ketika industri ekspor ini berjalan kan masukan ataupun devisa yang masuk Indonesia kan lebih besar. Itu tentunya buat rakyat itu. Oke. Gitu. Kalau mungkin kita sebelum closing statement nih Mas, satu pertanyaan terakhir. Kalau dilihat dari kegiatan yang sudah terjadi, kemudian kemarin halal bihalal, kemudian adanya musra, kemudian adanya kode-kode politik dari Pak Jokowi yang tidak memang beliau tidak mengatakan secara langsung siapa yang beliau tuju gitu. Kemana arah manuvernya relawan Jokowi setelah musra ini? Ya, tentunya ada yang sudah relawan Jokowi yang sudah percaya diri, yang kode-kodenya Pak Jokowi itu adalah mengarah kepada Pak Ganjar Pranowo. Seperti ya berani dan merakyat tadi, rambut putih, sama berani dan merakyat tadi itu berani karena Pak Ganjar itu satu contoh Piala Dunia kemarin. Beliau berani benar mengambil sikap kepada konstitusi, yaitu menolak kehadiran timnas Israel yang tentunya kalau dikonstitusikan kalau mengibarkan bendera tentunya punya konsekuensi tertentu ya di situ. Itu karena apa? Saya katakan berani karena tentunya berisiko elektabilitasnya beliau turun. Dari polling yang terakhir kan ketahuan beliau turun ya. Tapi saya yakin nanti akan naik lagi. Nah, terus kemudian karena bela posisi konstitusi ya, juga berani keluar dari arus yang saat itu Piala Dunia sangat dinanti-nantikan. Itu. Terus merakyat ya, kita sudah sering tahu lah Pak Ganjar sering menyapa rakyat dan selalu sama rakyat. Itu. Nah, satu kelompok lain juga, saya nggak bisa berkatakan pecah, hanya berbeda pendapat. Itu yang belum menentukan sikap. Itu beberapa kelompok relawan itu belum menentukan sikap. Jadi meskipun dua-duanya kelompok relawan ini sama-sama masih menunggu perintah Pak Jokowi, yang namanya juga relawan Jokowi. Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi membuat perintah, meskipun sudah ada yang menunjukkan Pak Ganjar dan mereka yakin Pak Jokowi akan memberikan perintah ke Pak Ganjar, mereka semakin senang gitu loh posisinya itu. Jadi kalau dikatakan 2024 komando yang dikatakan Pak Jokowi, satu kelompok relawan yang mendukung Pak Ganjar ini menganggap satu paket. Artinya yang ditunggu Pak Jokowi dari Pak Jokowi itu adalah calon wakil presidennya siapa. Kalau yang satunya lagi masih menunggu calon presidennya siapa atau paketnya apa, siapa-siapa
itu dari dua kelompok ini. Sebetulnya belum posisi pecah ya. Jadi mereka atau kami itu lebih ke ini ya, melihat terus perkembangan situasi politik yang ada. Kalau Pak Jokowi bilang ini sebuah strategi, nanti strategi ini nantinya akan menjadi satu titik kesimpulan, satu titik irisan yang sama dalam posisi menentukan pada posisi Pilpres nanti 2024. Itu. Boleh closing statement-nya nih Mas, apa? Closing statement-nya gini. Kami dari Jaringan Kemandirian Nasional atau disingkat zaman Relawan Jokowi sangat-sangat berharap nantinya pemilu di 2024 itu bisa terselenggara secara jujur, adil, aman. Itu yang harapan kami. Dan kami juga berharap Relawan Jokowi itu menjadi utuh, menjadi satu kesatuan, mempunyai sikap yang bersama, supaya ketika sikap yang bersama tersebut tentunya buat kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena mengambil posisi untuk berani bersikap untuk rakyat dan bangsa negara dengan landasan konstitusi itu adalah sebuah langkah yang butuh sesuatu energi yang besar yang untuk menentukan keberanian tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tanpa terasa sudah 30 menit kita bersama membahas tentang manuver pasca musra dari Relawan Jokowi. Tentunya kita sebagai masyarakat berharap pemilihan Presiden di 2024 dapat terjalan dengan baik, kondusif, dan juga jauh dari huru-hara berita hoax yang sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Baik pemirsa Setia Sultan TV, terima kasih masih setia bersama kami. Pada hari ini kami beserta tim yang bertugas di Bincang Hariani mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Bincang hari ini di hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di Sultan TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.